Halo anak-anak semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Sudah siap belajar ya semuanya? Dinamika rotasi merupakan cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Gerak rotasi dipengaruhi oleh yang namanya momen gaya. Momen gaya disebut juga dengan torsi. Dan momen gaya artinya adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Berikut adalah contoh-contoh dari momen gaya. Yang pertama adalah pada permainan biang lala. Ketika permainan biang lala diberikan gaya, maka permainan biang lala akan bergerak melingkar. Yang kedua, itu adalah pada saat kita mengayuh sepeda. Pada saat kaki kita mengayuh sepeda, artinya kaki kita memberikan gaya dorong pada pedal sepeda sehingga menyebabkan pedal dan gear pada sepeda bergerak melingkar. Yang ketiga, pada saat kita membuka gagang pintu. Pada saat membuka gagang pintu, tangan memberi gaya ke bawah pada gagang pintu sehingga gagang pintu bergerak ke bawah dan pintu pun terbuka. Yang keempat, itu adalah pada saat kita membuka baut dengan kunci. Nah, selain keempat contoh ini, kalian bisa mencari sendiri ya contoh-contoh yang lainnya. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya momen gaya. Nah, yang pertama, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, maka persamaan torsinya adalah torsi sama dengan F dikali R. Nah, yang kedua, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta, maka persamaan torsinya adalah torsi sama dengan F dikali R kali sin theta. Dengan ini adalah simbol dari torsi atau momen gaya dengan satuan Newton meter. Dan F adalah besar gaya yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar. Kemudian R itu adalah lengan momen. Lengan momen itu adalah jarak antara poros dengan letak gaya diberikan. Momen gaya merupakan besaran vektor. Besaran vektor artinya selain memiliki nilai, besarnya momen gaya juga dipengaruhi oleh arah rotasinya. Tidak ada pernyataan yang khusus yang menyatakan kapan dia positif, kapan dia negatif. Nah, di sini kita akan membuat kesepakatan supaya kita sama semuanya. Kita membuat kesepakatan apabila torsi menyebabkan benda bergerak melingkar searah dengan putaran jam, maka torsi bernilai negatif. Dan jika torsi menyebabkan benda bergerak melingkar berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka torsi bernilai positif. Lebih jelasnya, kita akan coba contoh soal berikut. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapatkan 3 gaya yang sama besarnya yaitu 10 Newton seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya, jika tongkat diputar di titik C, tentukan momen gaya total. Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, kita harus perhatikan jika tongkat diputar di titik C, yang artinya poros pada tongkat berada di titik C. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal berikut, kita harus mencari momen gaya masing-masing gaya yang bekerja pada tongkat, yaitu momen gaya pada F1, momen gaya pada F2, dan momen gaya pada F3. Sehingga ketika kita jabarkan, momen gayanya akan menjadi minus F1 sin 30 derajat dikali jarak AC ditambah F2 dikali jarak BC ditambah F3 dikali jarak CD. Kenapa di sini saya tulis minus? Nah, jika kita membayangkan bahwa poros tongkat ada di titik C, nah kita bayangkan saja pada titik C ini diberi paku.
Nah, kemudian kita tarik tongkat searah dengan arah F1. Maka otomatis tongkat akan bergerak melingkar searah dengan jarum jam. Sesuai dengan perjanjian yang telah kita sepakati, bahwa ketika momen gaya menyebabkan benda bergerak searah dengan jarum jam, maka kita akan beri tanda negatif. Sehingga di sini saya tulis minus. Nah, kemudian pada F2, kenapa ditulis plus dan juga pada F3 ditulis plus? Nah, kita bayangkan saja sekarang, misalnya F1 dan F3 tidak ada. Kemudian kita tarik tongkat searah dengan arah gaya pada F2. Maka, otomatis tongkat akan bergerak berlawanan arah dengan arah jarum jam. Seperti ini. Dan sesuai dengan kesepakatan tadi, bahwa jika berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilai momen gayanya itu adalah positif. Begitu juga dengan F3. Nah, sehingga apabila kita sudah bisa menjabarkan persamaan ini, maka untuk seterusnya kita akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya. F1 itu adalah 10, sin 30 itu adalah setengah, dan jarak AC itu adalah 20 ditambah 10, yaitu 30 cm. Nah, ini masih dalam satuan cm, dan harus kita rubah ke dalam satuan meter. Sehingga 30 cm sama dengan 0,3 meter. Atau kita tulis 3 per 10. Kemudian F2 itu adalah 10, jarak BC itu dari B ke C itu adalah 0,1 atau 1 per 10. Dan jarak CD itu adalah 1 per 10. Sehingga ketika kita jumlahkan akan menghasilkan momen gaya sebesar 0,5 Newton meter. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, mari kita coba soal berikut. Batang AD yang masanya diabaikan diletakkan mendatar seperti gambar berikut. Besar momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar pada poros di A adalah... Oke, silahkan kalian coba soal berikut. Bagi yang sudah selesai, kirim jawaban ke Classroom di forum jawaban. Saya tunggu jawaban kalian.